Oke, balik lagi di channel gua Dark Knot. Kemarin kan gua udah cerita ya kalau banyak hal yang terjadi gitu, hal-hal misterius yang terjadi sama gua, sama teman-teman gua di kosan. Terutama gua makin kesini tuh kayak diintimidasi gitu ya, sama hal yang aneh. Juga yang dialami sama si Ega ini. Si Ega ini ada hubungan spesial sama gua. Jadi dia itu perilakunya itu makin kesini tuh makin aneh. Banyak hal-hal aneh yang dialami sama si Ega. Dia mendadak jadi kayak orang yang bisa ngelihat gitu. Dan emosi si Ega ini makin kesini tuh makin gak stabil gitu. Terutama pas deket-deket sama gua gitu. Kalau misalkan deket sama gua tuh emosinya itu berubah gitu. Jadi kayak orang benci gitu. Tapi ketika si Ega ini ngobrol sama teman-teman cewek yang lain, sama si Ijal, dia tuh baik-baik aja. Dan dia juga bilang kalau dia itu gak tahu gitu kenapa jadi benci ke gua gitu. Padahal gua selama ini tuh sama si Ega tuh gak bikin masalah. Malah si Ega sendiri bilang dia itu gak paham sama perasaan dia sendiri, kenapa bisa jadi kayak gitu. Dan puncak emosi dia, meledaknya dia itu waktu itu kebetulan kita kerja pagi ya, jadi pulangnya itu sekitar jam 1 jam 2 itu. Nah, anak-anak cewek yang lain si Santi sama si Widya itu lagi cari makan di luar. Si Ijal habis tiduran dia di kamar. Gua lihat si Ega duduk di kursi depan TV gitu. Dia itu bilang ke gua tuh, aduh katanya, aku sakit perut lagi sembelit katanya gitu, sakit banget katanya gitu. Nah, gue tuh salah ngomong sama si Ega itu, bilang gini, sholat dulu gak, kamu belum sholat kayaknya, kayak kata gue tuh gitu. Dia ngambek gitu, ih kan udah aku bilang aku lagi sembelit sakit perut, aku lagi haid katanya gitu. Oh ya udah maafin. Dia itu apa-apa kalau misalkan gue salah ngomong ataupun gue gak salah ngomong, dia tuh suka ngegas gitu, jadi ngegas. Nah, ya udah gue biarin aja gitu. Dia duduk meluk lututnya gitu di atas kursi. Datang anak-anak yang cewek yang lain. Si Ega itu ya wajahnya itu ke lutut ya, itu mungkin lagi ngerasain sakit. Nah, anak-anak buka makanan, mereka makan terus ke si Ega bilang, Ega ayo makan katanya gitu. Diem aja, si Ega itu gak ngomong, diem aja. Gak makan dulu katanya gitu. Dia tetap gak jawab gitu, gak nyaut si Ega itu. Nah, kata si Santi itu ke gua, lu berantem lagi ya katanya gitu. Gua bilang enggak lah, kata gua, gak berantem kata gua gitu. Gua duduk aja gitu ya sambil nonton TV. Si Ega itu ditanya itu, disuruh makan itu diem, nggak ngomong. Yang lain juga jaga jarak gitu ya, nggak terlalu maksa, soalnya tahu si Ega itu jadi emosian. Kita kan tahu dulunya si Ega itu santai kalem ya orangnya, dan gue tuh sukanya karena dia itu santai kalem. Nah, jadi sudah kayak gini, anak-anak yang lain juga agak jaga jarak sama dia, nggak terlalu gimana gitu, takutnya ngambek atau gimana. Nah, gue baru tahu gitu, ternyata si Ega diam itu, dia itu udah gak sadar waktu itu. Gue taunya si Ega udah gak sadar itu pas si Ijal bangun gitu, dia mau makan juga. Nah, si Ijal kan agak songong orangnya gitu, dia duduk deket si Ega gitu, dia gelitik tuh kakinya si Ega itu, dia gelitik. Dia diem aja, nggak ngerespon. Kata si Ijal, kenapa ini orang katanya gitu. Gue bilang udah aja biarin, gak apa-apa aja, mungkin belum pengen makan kata gue gitu. Enggak kata si Ijal itu, kenapa ini, gak saut si Ijal tuh ngomong ke si Ega. Si Ega nggak nyaut. Ega makan kata dia itu, kata si Ijal itu. Dia tetap gak nyaut. Terus si Ijal tuh gelitik lagi pinggangnya, dia tetap gak ngerespon. Si Ijal peka ya, si Ijal peka ngerasain gitu. Bukannya dia tahu
hal-hal macam gitu, bukan, tapi dia itu feeling aja gitu. Dia mundur ke gua, terus dia ngomong, ini aneh, kata si Ijal ke gua tuh. Nah si Ijal ngomong gitu, gua juga jadi kepikiran, wah iya ini aneh katanya. Biasanya kalau digelitik lah, namanya digelitik geli ya, gak bakal tahan. Ini tahan digelitik itu. Anak-anak yang lainnya, anak-anak cewek, si Widya sama si Santi juga, langsung dia berhenti makan, terus geser pindah ngejauh, ngomong ke gua, yang bener dong katanya gitu. Ada apa ini sebenarnya katanya gitu, kata si Santi itu. Gua bilang sama si Santi, gua nggak ada masalah, gue bilang gitu, gue gak berantem, enggak kata gue. Ya terus kenapa Sega jadi kayak gitu? Nah disamperin sama si Widya, Sega ini dia nyamperin ke si Ega, si Widya itu, Ega katanya gitu, ayo ga ngomong, ada apa sih sebenarnya, kata si Widya ini. Dia angkat muka, nggak ngelihat ke gua, ngelihatnya tuh lurus aja ke depan. Sedangkan anak-anak itu ngumpul tuh di samping kanan dia, cuma si Widya aja yang deket sama dia. Dia tuh lurus aja pandangan si Ega tuh ke depan gitu ya. Dia nunjuk ke gua sambil bilang, aku benci sama orang itu, katanya. Si Ega itu, dia nunjuk ke gua, aku benci sama orang itu, katanya. Saya benci sama orang itu, kata si Ega itu. Anjir, gua kaget. Gua udah yakin ini gak beres gitu. Nah abis itu Gaga istighfar katanya gitu. Istighfar Ega, kata si Widya itu ya. Gua waktu itu nggak bisa apa-apa, gue cuma diem aja gitu merhatiin. Nah akhirnya Ega tuh kayak pingsan sebentar gitu, ngejengkang gitu. Untungnya di kursi ya, jadi dia ngejengkang ke kursi gitu. Nah baru dia tuh narik napas gitu, narik napas. Nah si Widya nanya, Ega kamu kenapa, katanya gitu. Kenapa emang, kata dia tuh. Kenapa sih, kata dia tuh. Si Ega kayak orang bingung, kayak orang linglung gitu. Dia gak tahu apa-apa. Dia nanya, si Widya nanya ke si Ega, kamu tadi katanya bilang kamu benci sama si Abe, katanya gitu. Dia bengong, dia diem, malah melongo gitu. Yang ada aku tuh kaget, kata si Ega itu. Aku nggak inget apa-apa, aku nggak tahu aku ngomong apa sama si Abe, katanya gitu. Aku waktu duduk gitu, aku tiba-tiba katanya ada yang datang, sosoknya itu hitam, terus kayak meluk si Ega, meluk dia gitu. Nah abis itu dia blank, nggak inget apa-apa, mau teriak udah gak bisa, dia udah katanya udah blank aja waktu itu. Sampai barusan dia sampai narik napas cepet gitu ya, saking mungkin dia kaget gitu. Nah dia nggak sadar dia ngomong kayak gitu, ngomong kalau dia benci sama gue. Dan itu bikin semua orang jadi panik juga. Kejadian itu juga nggak berhenti sampai situ ya. Nah pas kan maghrib gue berjamaah waktu itu, gue berjamaah, kalau gue nggak kerja gue berjamaah. Nah pas gue lagi berjamaah, gue sholat abis beres sholat berjamaah, si Widya tuh lari ke masjid gitu, nyari gue sama si Ijal. Nah dia bilang kalau si Ega ini, dia itu tiba-tiba katanya ngejerit-jerit, terus kayak orang yang ngamuk-ngamuk gitu katanya, ngomong mau bunuh gua ya, dia ngomongnya gitu, ngancam-ngancam mau bunuh gua katanya. Nah gua kan kaget gitu, panik. Kedengeran sama si Pamaman itu, di situ tuh si Pamaman itu suka jadi imam gitu ya. Ya salah satu tokoh masyarakat juga sih si Pamaman itu di situ. Nah kedengeran sama si Pamaman, ya kelihatan ada apa katanya gitu. Gue ceritain sama si Pamaman itu, si Widya cerita ke si Pamaman. Nah kita berangkatlah bareng si Pamaman ke rumah. Dan di sana iya si Santi di luar jagain gitu, dia gak berani di dalam. Si Widya
di sama gua, si Ega di dalam lagi nangis gitu, lagi nangis aja kayak orang yang lagi sedih gitu, kayak orang lagi sedih kayak gimana gitu, kayak yang diapain gitu. Dan kemarin-kemarin juga gue pernah, si pemain ini pernah cerita sama gue kalau dia itu katanya pas si Ega mau berangkat kerja siang, Pak Maman lagi di rumah dia gitu kan, biasa ketemu di jalan, Pak Maman nyapa. Katanya kata si Pak Maman ini sorot mata si Ega itu beda katanya, dia kayak aneh aja gitu, nggak kayak biasanya, nggak normal, kayak ada yang nyimpen sesuatu gitu, kayak ya gitu, kayak ada amarah gitu. Nah, gue cuma bisa bilang ke Pak Maman waktu itu, ya gue taunya itu si Ega lagi kesel aja sama gue gitu, lagi marah sama gue. Jadi kata Pak Maman juga, enggak, beda katanya, bapak ngerasain beda katanya, bukan marah ke kamu ini, bukan marah karena kamu katanya gitu. Ya gue gak ngerti sih waktu itu, yang gue tahu cuma marah aja ke gue gitu. Balik lagi ke keadaan si Ega yang lagi nangis-nangis itu ya, jadi gak jelas gitu nangis-nangisnya kenapa, marah-marahnya kenapa. Pak Maman coba deketin anak-anak, ikut ke dalam, gue juga ikut paling belakang waktu itu. Pak Maman nanya katanya, Ega katanya gitu, ada apa gitu. Si Ega nggak jawab juga, dia cuma nangis aja terus gitu. Akhirnya Pak Maman, ya udah deh sekarang kamu katanya keluar katanya gitu. Pak Maman bilang gitu. Ya waktu itu gue kira si Ega itu diusir gitu. Ternyata pas Pak Maman bilang, kasihan anak ini katanya, kamu keluar dari sini, jangan ganggu anak ini, kasihan, kamu pergi katanya, kata Pak Maman gitu. Dari situ gue baru oh iya, ternyata si Ega ini ada yang masuk ke si Ega itu. Tapi si Ega waktu dibilang kayak gitu, dia itu geleng-geleng kepala gitu, nggak ngomong tapi geleng-geleng kepala. Kata Pak Maman dia gak mau keluar katanya gitu. Terus kata Pak Maman, ya udah kalau gitu, kata Pak Maman, kalau kamu katanya kuat, aku bacain beberapa ayat, nanti kamu boleh tinggal di sini. Kalau misalkan kamu gak kuat, kamu keluar katanya gitu. si Ija reaksi di situ. Dia bukan reaksi kesurupan, tapi dia malah bilang ke Pak Maman tuh, yang bener aja Pak, masa dibiarin tinggal di sini? Serius Pak, gak bakal bener Pak kalau dibiarin tinggal di sini. Tapi Pak Maman nyantai aja ya, kata Pak Maman itu katanya, enggak Jal katanya, udah diam aja, pokoknya kalian tenang berdoa, kata Pak Maman gitu. Nah lanjut, Pak Maman bacain ayat-ayat, dia doa, bacain Quran. Nah baru dia, si sosok yang di dalam si Ega ini ngomong kalau dia tuh nggak suka sama gua, dengan alasan kalau si sosok yang masuk ke si Ega ini, dia itu suka sama si Ega. Nah Pak Maman ngepoin gitu ya, dia tanya-tanya, kata Pak Maman, bentar, pengen nanya-nanya, tapi kata Pak Maman, kita gak usah terlalu percaya katanya, kita coba aja tanya-tanya dulu, kita ngobrol dulu katanya gitu. Kata Pak Maman ke si sosok yang di dalam si Ega itu, dia nanya, kenapa katanya kamu suka sama anak ini? Katanya, kata si sosok yang di dalam si Ega ini orangnya tuh ya, kata dia tuh dia cantik, terus dia itu tenang, tapi dalam tenangnya itu dia memendam kayak perasaan sedih gitu. Nah kadang dia itu suka ngelamun di WC gitu ya. Pokoknya si Ega ini emang iya, dia tuh suka lama-lama di WC, dan katanya dia suka
si sosok itu suka sama si Ega, dan dia sering ngeliatin kalau dia mandi gitu. Dan si sosok ini juga katanya pengen nikahin si Ega. Ketika si Ega suka sama gua dan gua suka sama si Ega, si sosok ini benci sama gua. Dan ya, yang gua rasa juga gua diintimidasi waktu itu. Gua sering ngerasain kayak diganggu gitu. Bahkan sampai gua pernah dijorokin mau kecemplung ke sumur kan. Terus pokoknya gue dibikin di situ tuh gak ngerasa nyaman, banyak bahaya gitu. Kan anak-anak gue sama si Ijal terutama udah ceritain semua kan ke Pak Maman itu. Nah, Pak Maman tanya katanya, terus siapa yang suka di WC katanya, yang suka di tong sampah itu dan mau ngapain katanya. Nah, ternyata brother, si sosok itu kepancing sama darah haid. Jadi kita baru sadar ternyata anak-anak cewek ya kalau misalkan abis mandi gitu, abis apa gitu buang pembalut itu ya di situ di tong sampah itu, dan ternyata itu mancing buat mereka itu mancing mereka buat ke situ gitu. Mereka mencium bau itu dan mereka suka gitu. Dan katanya sosoknya nggak cuma dia. Dan memang yang kita alami juga bukan cuma dia gitu, tapi ada beberapa gitu, kayak yang cewek kan yang di luar itu, yang suka di sumur itu, sumur luar, Miss Kay itu ya. Terus suara anak-anak kecil kan. Nah, itu juga mereka datang ke situ kepancing gitu. Dan kita baru sadar gitu bahwa darah kotor itu bisa mancing mereka gitu. Dan dikuatin sama apa kata Pemaman, katanya dulu juga di tempat pembuangan sampah itu, di situ itu jadi tempat kumpulnya mereka gitu, kata Paman gitu. Sering warga nemuin banyak kejadian di situ. Waktu dulu parah banget kata Pemaman, dekat kali itu ya, ditumpukan sampah itu ya, sampai ngegunung di situ tumpukan sampah itu. Jadi otomatis sampah sisa-sisa makanan, sampah pembalut, sampah popok, pampers ya, semuanya ngumpul di situ. Sampai RT bikin aturan jangan buang sampah di situ. Dulu katanya dipasangin di situ tanda gitu ya, larangan jangan buang sampah di sini, cuman karena emang udah lama gitu. Jadi si tanda itu mungkin jatuh atau hilang. Nah, kalian ngisi di sini katanya. Mungkin kalian kata Paman juga, saya salah, saya nggak ngasih tahu. Dan juga mungkin kalian juga bingung mau buang sampah kemana, soalnya kita menyadari kata Pak Maman, si ini petugas sampah ini lelet gitu, kadang ada kadang enggak. Ya emang kita juga mau buang sampah itu bingung mau kemana gitu, masa ditumpuk di rumah. Jadi otomatis kita ngelihat ada bekas sampah di situ, jadi kita buang sampahnya ke situ gitu. Dan emang iya sih, emang aturannya kita nggak boleh gitu bawa buang sampah ke kali gitu kan, ditumpuk di situ. Di situ bukan tempatnya. Tapi karena ya mungkin kelalaian kita dan kebingungan kita, gak ada alternatif lain gitu, jadi terpaksa ditumpuk di situ. Tapi itu tetap aja emang kita salah, gak dibenerin. Makanya katanya kata Pak Maman itu, kotoran-kotoran dan bau-bau itu termasuk sampah sisa makanan itu bisa emang jadi ngundang gitu. Mereka datang ke situ, katanya mereka suka. Nah, dari situ Pak Maman udah ngobrol sama sosok itu, diusir lah sama Pak Maman, dikeluarin. Dan ternyata Pak Maman kita nggak duga ya, nggak ngira ya kalau Pak Maman punya keahlian kayak gitu. Dan kata Pak Maman sendiri, dia itu bisa gitu tuh bukan dari belajar khusus katanya, nggak ada katanya. Dia cuman iman aja, percaya aja kalau Al-Quran itu, kalau ayat-ayat suci itu adalah obat katanya, kata dia gitu. Asal kitanya tawakal gitu, dan pokoknya percaya dan yakin sepenuh hati bahwa ini adalah obat dan ini semua mukjizat yang Allah berikan, dan gak ada kekuatan yang lebih kuat dibandingkan kekuatan Allah Azza wa Jalla, katanya gitu. Nah, semuanya alhamdulillah selesai, dan kita juga
ngobrol sama Paman gimana baiknya masalah sampah dan masalah pembuangan ini. Bukan masalah soal hal-hal mistis aja ya, hal-hal goib ini bukan itu aja, tapi bisa jadi penyakit juga gitu. Ini kan kali, dan kalau misalkan kita tumpuk di rumah, depan rumah, dan semakin banyak, semakin busuk, semakin bau, dan itu bikin jadi penyakit juga gitu, penyakit fisik juga. Makanya kita koordinasiin sama Pak Maman dan RT juga gimana baiknya, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kita nyaman tinggal di situ tanpa ada gangguan lagi. Oke teman-teman, terima kasih kalian udah nonton, dan gue harap kalian mau subscribe, like, comment, and share biar gue lebih semangat lagi buat cari cerita yang lebih seram di channel gue.